Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Vidya Andina dalam rangkaian acara Dialog Khusus Bondowoso. Dan dalam kesempatan hari ini kita sedang berada di Pendopo Raden Bagus Asra Kabupaten Bondowoso. Di mana Bondowoso dikenal sebagai kabupaten yang terkenal dengan tapinya yang begitu manis. Namun selain itu, Kabupaten Bondowoso memiliki potensi yang tak kalah manis dari tape. Apa itu? Ada kopi dan juga pariwisata yang begitu luar biasa. Di sini pemerintah Kabupaten Bondowoso sedang membidik potensi sebagai salah satu penggerak kemajuan daerah dan masyarakat Kabupaten Bondowoso tentunya dalam mensejahterakan masyarakat. Dan tentunya kopi dan pariwisata Bondowoso akan kita bahas secara lebih dalam bersama dengan orang-orang yang begitu luar biasa, orang-orang hebat tentunya. Langsung saja kita sapa pada kesempatan hari ini telah hadir bersama dengan saya PJ Bupati Kabupaten Bondowoso Bapak Dr. Andes Babang Sukwanto MM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian telah hadir bersama dengan kami pun PJ Sekda Kabupaten Bondowoso Ibu Heriah Yuliati Esos MM. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga telah hadir bersama dengan kami Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Ibu Yuli Indrawati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Bapak Kadis Parbudpora Bapak Mulyadi SPMM. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan tentunya pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan ngobrolnya ngobrol santai ya sebetulnya ya. Cuman memang di sini kita fokusnya adalah pada kopi dan juga pariwisata. Di mana memang pada kesempatan tahun-tahun ini sejak Covid berlalu, kopi dan juga pariwisata terus meningkat seiring berjalannya tahun. Betul begitu Bapak ya? Betul. Oke, kepada Bapak PJ Bupati, sejak menjabat sebagai PJ Bupati Bondowoso pada 24 September 2023, betul Bapak ya? Apa yang pertama kali Pak Bambang lakukan untuk Kabupaten Bondowoso tercinta? Yang pertama itu ya tentunya saya harus mengkonsolidasikan bersama dengan perangkat daerah. Itu juga sering ya, pertama itu mengadakan coffee morning. Kemudian setiap bulan itu juga kami melaksanakan semacam rakor lah. Rakornya juga bukan rakor di ruangan, agar kepala-kepala OPD di Pemkab Bondowoso ini lebih santai. Itu saya mengadakannya di outdoor. Jadi sesudah biasanya awal bulan. Nah ini kayak besok hari Senin ini kami melaksanakan apel pagi bersama dengan seluruh kepala OPD di Pemda. Setelah apel pagi bersama itu biasanya langsung melaksanakan coffee morning. Rakor ini dikemas menjadi sebuah acara coffee morning. Juga kami mengundang Forkopimda. Di situ insya Allah hadir dari Kejaksaan, kemudian dari Polres, Dandim, itu juga dalam arti semacam melakukan monef juga, monitoring dan evaluasi apa yang telah dilaksanakan selama sebulan kemarin, evaluasi. Kemudian juga apa yang akan dilakukan dikoordinasikan bersama Forkopimda. Itu salah satunya. Yang kedua itu juga saya alhamdulillah bersama dengan kepala OPD melakukan pendekatan pelayanan. Jadi kalau selama ini masyarakat itu kan terutama yang agak jauh dari Bondowoso pusat kota, akhirnya saya mengambil sebuah kebijakan dengan mendatangi ke desa-desa yang agak terpencil, pendekatan pelayanan salah satunya kayak KTP gratis itu kami laksanakan di desa ini. Sempat kami laksanakan semalam di desa bersama Bupati di Desa Kretek. Itu juga bekerja sama dengan stakeholder yang ada, salah satunya dari mana BPJS, kemudian dari Bapenda, Samsatnya itu. Ini untuk perpanjangan STNK. Betul. Itu alhamdulillah juga cukup berhasil. Kemudian juga tentang Adminduk, kemudian memberikan pelayanan kesehatan gratis seperti itu. Betul. Contoh-contohnya. Jadi alhamdulillah respon masyarakat di desa pinggiran itu juga agak lebih senang, suka. Karena apa? Karena tentunya pasti menghemat biaya
transportasi. Insya Allah nanti juga akan kami lakukan juga ke desa-desa terpencil yang agak jauh dari perkotaan. Selain itu juga terkait dengan masalah ketahanan pangan seperti yang diperintahkan oleh Pak Jokowi, Pak Presiden Republik Indonesia, kami juga melakukan semacam diskusi, kami istilahkan ape krempek. Kalau di provinsi itu ada namanya Sinau Nang Deso, di Bondowoso ape krempek. Pakai bahasa Madura ya Pak ya? Pakai bahasa Madura, ini kan lokal wisdomnya itu yang kami kedepankan. Itu pun juga saya nggak ingin terlalu formal, saya sampaikan Bu Sekda dan Kepala Dinas Pertanian, tolong namanya dengan masyarakat, ayo kita diskusinya itu di pinggir sawah, di tepi Tegal, jadi nggak terlalu formal. Betul. Bahkan duduk lesehan seperti itu. Alhamdulillah sudah beberapa kali lakukan beberapa kali. Kami juga ingin mendengar keluhan apa yang dihadapi oleh para petani terutama, baik itu infrastruktur, karena ini kan juga infrastruktur juga sangat berpengaruh terhadap roda perekonomian. Ya alhamdulillah dari sana kami banyak mendapat masukan, informasi dari masyarakat. Selain itu juga kami langkah yang ketiga adalah dengan melakukan percepatan. Kami juga terutama saya memang sengaja langsung ke lokasi apa yang menjadi viral. Kalau salah contohnya adalah jembatan, ada yang putus, bahkan sampai ada sepeda motor yang jatuh, kami langsung ke lokasi. Karena saya ingin menyampaikan kepada kepala OPD bahwa kita itu adalah pelayan masyarakat. Wajib hukumnya untuk segera melayani masyarakat, harus responsif, itu juga. Jadi memang semuanya harus bersinergi secara bersama, betul Bapak ya? Iya, betul seperti itu. Baik. Kalau tadi berkolaborasi. Iya, betul. Dan itu bahasa zaman now itu katanya down to earth ya Pak ya? Kita harus berjalan, mengiring, beriringan seperti itu ya. Baik. Kalau memang biasanya Pak, kalau memang Bupati maupun PJ Bupati itu pasti gandengannya bahasanya nih Bu ya, betul ya, dengan Sekda. Kemudian kira-kira bagaimana sih peran dari Ibu Sekda sendiri untuk bisa terus mendampingi Bapak dalam percepatan, dalam pencapaian untuk bisa meningkatkan Kabupaten Bondowoso sendiri? Terima kasih Mbak. Memang betul apa yang disampaikan tadi bahwa peran Sekda di sini adalah membantu ya tugas-tugas Bapak Bupati untuk bisa mengawal agar kebijakan Bapak Bupati itu bisa dipastikan sudah dilaksanakan dengan baik oleh perangkat daerah. Sudah barang tentu keberhasilan beliau itu tidak hanya merupakan peran dari sekretaris daerah, tapi peran seluruh perangkat daerah yang ada. Dalam hal ini adalah OPD. Tugas dari Sekda adalah untuk sebagai koordinator ya, mengkoordinir seluruh OPD perangkat daerah untuk bisa melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Bupati, yakni itu porsinya masing-masing sebagai pelaksana kebijakan Bupati. Hal-hal yang kami lakukan untuk memastikan bahwa kebijakan Bapak Bupati itu sudah dilaksanakan secara baik oleh perangkat daerah, yaitu dengan melaksanakan rapat koordinasi sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Bupati yang kami laksanakan secara rutin pada setiap awal bulan ya. Setiap bulan itu di minggu pertama selepas apel pagi kita langsung melaksanakan coffee morning atau rapat koordinasi. Hal ini sebagai bentuk monef juga ya, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Bupati kepada perangkat daerah. Nah, dari situ juga kita dapat mengetahui apa sih sebetulnya hambatan dan kendala yang dialami oleh perangkat daerah. Nah, dengan mengetahui hambatan dan kendalanya, kita berusaha untuk bisa mencarikan solusi agar kendala dan hambatan itu bisa segera kita atasi. Dengan demikian, insya Allah seluruh tugas yang diberikan oleh Bapak Bupati itu insya Allah bisa kita laksanakan dengan baik. Tapi berarti sejauh ini aman ya Ibu ya, hambatan dan juga kendala semuanya terselesaikan dengan baik ya? Alhamdulillah, sejauh ini masih dalam tatanan aman dan bisa diatasi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, kalau begitu. Ini kan kita judulnya hari ini adalah meracik potensi kopi dan juga pariwisata Kabupaten Bondowoso. Kita lihat di depan situ udah sangat eye-catching sekali. Produksi dari Kabupaten Bondowoso ya Bapak ya, kopinya. Kira-kira saya pengen langsung tanya nih, apakah Bapak menikmat kopi? Ya, tentunya kopi ya? Saya sebagai Bupati ini juga bukan hanya Bupati.
tapi seluruh sekda dan ke bawah seluruh jajaran itu juga harus bisa menjadi seorang sales. Betul, betul. Salesnya produk-produk masyarakat Bondowoso. Tentunya juga harus menjadi penikmat kopi. Cuman sayangnya makanya Kabak Umum ini nggak nyiapin kopi buat saya. Gitu ya Pak? Iya. Pilih kasih Pak Kabak Baik. Umum. Baik. Ntar habis ini ini. Baik, kira-kira bagaimana Pak progres kopi Bondowoso itu sendiri untuk bisa terus oke di kancah internasional maupun nasional tentunya ya. Yang pertama nasional, terlebih nanti bisa di kancah internasional. Ini juga pertama yang kami lakukan pada pertama kali pamit kenal dengan Bupati yang lama. Statement pertama saya adalah bagaimana membranding ulang Bondowoso Republik Kopi, karena ini sebuah trademark yang sudah terdaftar di Kemenkumham dan ini juga cukup berhasil pada 2016 sampai 2019 sebenarnya. Nah, kami melihat ini sebuah keberhasilan yang harus kita lanjutkan, makanya saya branding ulang dengan memerintahkan kepada seluruh jajaran OPD dan meminta kepada Forkopimda istilahnya BRK Reborn. Alhamdulillah Forkopimda juga menyambut baik bahwa ini memahami bahwa perkopian ini juga sebuah hasil bumi yang bisa mengungkit perekonomian masyarakat. Bahkan Pak Kapolres ini sampai membuat di ruang tunggunya itu juga dengan logo Bondowoso Republik Kopi gitu. Dan saya juga minta kepada Bu Sekda dan seluruh jajaran bahwa wajib hukumnya dengan menyiapkan kopi, menyajikan kopi Bondowoso, bukan kopi sasetan. Itu sebenarnya. Dan wajib juga paling enggak kalau seumpamanya ada tamu-tamu atau dari wisatawan bahwa ini loh oleh-oleh terbaik dari Bondowoso, kopi Ijen Rao serta kopi Argo Puro, kopi Argo Puro. Itu memang dua kopi kebanggaan Kabupaten Bondowoso, ya, betul Bapak ya. Kemudian kira-kira untuk animo masyarakatnya sendiri gimana Pak kalau di Kabupaten Bondowoso? Sangat bagus. Bahkan Ibu Gubernur itu juga sempat menyampaikan pada kami bahwa sebenarnya hasil laporan dari BI Provinsi Jawa Timur, wilayah Jawa Timur, Bondowoso ini alhamdulillah sudah ada 6 desa devisa yang difasilitasi oleh Ibu Gubernur. Kami juga makanya sampaikan terima kasih kepada Ibu Gubernur bahwa Bondowoso ini difasilitasi sehingga bisa ekspor, meskipun eksportirnya itu bukan dari Bondowoso tapi dari Surabaya dengan mengambil hasil ininya dari Bondowoso, bahkan sampai ke Maroko kalau nggak salah. Itu jadi di Bondowoso ini alhamdulillah ada 6 desa devisa. Kemudian selain itu saya juga minta kepada Kepala Dinas Diskoprindak maupun dari Dispar untuk kemudian juga pertanian. Betul. Membranding ulang ini juga dengan melakukan festival kopi seperti itu. Alhamdulillah tahun kemarin juga sudah di rebranding lah istilahnya. Kemudian juga ada menggandeng sponsor mengadakan event-event terutama untuk branding ulang perkopian. Sebenarnya bukan hanya di sana juga, saya juga alhamdulillah ini kan harus dari hulu dan hilir, ya, dari hulu sampai hilir. Alhamdulillah itu yang tadi itu yang saya sebutkan adalah untuk hilirisasi. Sedangkan dari hulu ini juga kami juga sudah memerintahkan kepada terutama Kepala Dinas Pertanian, kemudian Diskoprindak untuk memberikan bantuan peralatan. Alhamdulillah juga mengajukan proposal ke Kementan. Itu juga alhamdulillah dapat pertama juga bibit kalau nggak salah, bibit kopi. Kemudian alhamdulillah juga ini PTPN di Ijen itu melakukan permajaan kopinya, bahkan perluasan juga, ya, perluas tanamnya juga untuk kopi itu juga alhamdulillah
sebenarnya tujuannya adalah ya itu, bagaimana sebenarnya Bondowoso Republik Kopi ini menjadi sebuah trademark yang nggak bisa ini lagi. Betul, betul. Yang bisa harus menjadi nasional lagi, kalau bisa menjadi Internasional, betul. Jadi memang brandingnya adalah Bondowoso Republik Bondowoso Kopi. Republik Kopi yang banyak sekali kabupaten kota lain akhirnya menjadi iri. Iya, betul. Karena memang setahu saya kayaknya kalau kabupaten-kabupaten tetangga belinya juga Kabupaten Bondowoso Kabupaten seperti itu. Bondowoso. Dan memang, mohon maaf bukannya, ya tapi namanya sales kan harus nomor 1. Iya, betul. Kopi Arabica Bondowoso itu sebenarnya yang insya Allah yang terbaik. Yang terbaik. Kenapa? Di sini juga ada beberapa varietasnya juga. Yang langka itu sebenarnya kayak Blue Fire, kemudian Blue Fire ya, sorry ya. Blue Mountain. Kalau Blue Fire itu di Kawah. Iya, betul. Blue betul. Mountain. Dan yang banyak masyarakat bahkan dari kabupaten kota dari pusat pun ini sampai heran. Ada salah satu varietas yang memang langka, yaitu Yellow Caturra. Biasanya itu kan biji kopi kalau sudah matang ini biasanya merah. Ini enggak, justru kuning. Begitu ya. Nah, ini yang harus Varietas unggulan. Kalau yang ini kayaknya saya juga belum pernah tahu ini. belum Pak. pernah Iya. tahu. Makanya saya menginginkan nantinya ke depan sinergi antara Dinas Pertanian dengan Dinas Pariwisata. Betul. Ada sebuah tempat ini yang betul-betul ada wisata edukasinya. Betul. Dalam arti ada kafenya, ada pengolahannya, baik itu dari penjemuran, kemudian roasting, sampai kepada menikmati kopinya itu di satu tempat. Baik itu cara metiknya, dari hulu cara metiknya, cara memetik yang benar. Ini kan juga perlu kami perlu kami sosialisasikan untuk pembelajaran kepada masyarakat. Agar apa? Agar masyarakat terutama kaum milenial ini juga paham. Oh, ini loh cara memetik kopi yang benar, kemudian cara menjemur, cara merosting, sampai kepada menikmati sebuah kopi saja. Betul. Hingga akhirnya bisa dihidangkan di depan kita. Baik, seperti itu ya. Jadi memang begitu luar biasa sekali, pemirsa, karena memang kalau kita berbicara tentang kopi, tampaknya tidak akan ada habisnya itu ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan kemana-mana pemirsa, kita akan kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini.